Menurut gua ini bukan perbandingan yang tepat ya, tapi karena banyak yang request dan harga di rentan yang mirip jutaan, jadi langsung aja gue bandingin kedua HP ini dari berbagai sisi. Apakah benar Realme 10 Pro Plus bakal kalah telak dari Xiaomi 12T? Gak usah gue jelasin panjang lebar, secara desain dan feel, menurut gue Realme 10 Pro Plus lebih cakep, lebih tipis, dan untuk varian hyperspace-nya itu lebih berkilau. Cuman sayangnya gampang nempel sidik jari. Dan gak cuma di Realme ya, tapi di Xiaomi juga sama. Mungkin bisa lirik yang warna gelapnya guys, harusnya sih lebih minim ya, tapi jujur gue belum sempet coba sih. Dari sisi kamera bam gue juga demen di Realme, langsung 2 buletan gitu ya dibanding sama Xiaomi. Nggak jelek sih, tapi biasa aja kayak HP-HP lainnya. Lanjut ke bagian depan yang sama-sama punya kamera selfie di tengah. Cuma bezelnya kalau dibandingin Realme terlihat lebih tipis secara keseluruhan. Kebantu juga sih karena layarnya yang curve. Kedua layar HP ini sama-sama udah AMOLED dengan ukuran yang gak jauh beda, 6,7 inch dengan 6,67. Cuma dari sisi resolusi, Xiaomi lebih baik dengan 1220p, sedangkan Realme 1080p. Tapi saat dilihat langsung, buat mata gua sih nggak ada bedanya ya, misalnya saat ngegame ataupun nonton. Untuk kualitas gambarnya sama-sama bagus kok, lebih kontras, tajam, dan warnanya juga oke. Kalau tingkat keterangan saat gua maksimalin cukup berasa sih kalau Xiaomi lebih terang. Terus saat di luar ruangan kedua HP ini masih cukup jelas buat dilihat ya. Lanjut untuk Realme, dia juga punya angka PWM dimming yang cukup tinggi di 2160Hz. Yang simpelnya bisa mengurangi flicker nih sehingga mata nggak gampang capek. Tapi Xiaomi 12T punya angka yang nggak jauh juga kok di 1920Hz. Dan saat gue bandingin keduanya cukup mirip ya, nggak kelihatan flickernya. Beda dengan HP yang punya PWM rendah di sebelah kanan ini. Selain itu, Realme juga punya sertifikasi TOF Friendline untuk flicker free dan low blue light. Yang intinya kualitas layarnya ini bakal aman buat mata kita. Sebenarnya nggak usah dites lagi lah, jelas dari sisi performance Dimensity 8100 Ultra di Xiaomi 12T ini lebih baik dibanding Dimensity 920. Mending Xiaomi bang. Cuman yang mau gua share di sini tentang banyaknya yang kecewa kenapa di Realme Indonesia nggak pakai Dimensity 1080. Jadi dari yang gua baca-baca, kalau perbedaan Dimensity 920 sama 1080 itu minim banget. Malah untuk beberapa tes, Dimensity 920 itu lebih baik. Teman-teman bisa cek nih di website nanoreview.net yang secara CPU dan gaming 920 itu unggul tipis. Sedangkan kalau secara spesifikasi ada peningkatan sih, tapi nggak signifikan dari 2,5 ke 2,6 GHz. Dan di Dimensity 1080 ini sekarang dia bisa support sensor kamera sampai 200 megapiksel yang sebelumnya 108 megapiksel. Semoga tercerahkan ya. Cuma tenang, tetap kayak biasa gue bakal jalanin beberapa tes secara berbarengan buat tahu stabilisasi suhu dan konsumsi baterainya. Kita mulai dari tes 6 kali AnTuTu. Oh ya, sebelumnya kedua HP ini punya suhu yang mirip-mirip di 30 derajat. Habis itu baterai sama-sama di 100%. Untuk settingan semua gua samain. Airplane mode aktif, connect di wifi yang sama, brightness juga gua bikin auto. Refresh rate-nya udah sama 120Hz, software update terbaru, dan performance mode-nya on juga. Oh ya, untuk volume di sekitar 30%-an. Setelah semua oke, langsung aja gue jalanin AnTuTu untuk kedua HP ini. Dan sekitar 10 menit kemudian, 12T kelar duluan dengan skor 841.000. Suhunya itu hangat di 37,6 ya. Habis itu sekitar 30 detikan Realme baru kelar dengan suhu mirip di 37,7. Dan skor di 509.000. Untuk baterai, Xiaomi masih perkasa di 100%, sedangkan Realme udah berkurang 97%. Dan buat menghemat waktu teman-teman, langsung aja gue sajin hasil tes pertama sampai ke 6. Dan kesimpulannya, stabilisasi performance Xiaomi 12T ini sangat baik dengan penurunan 1% aja. Tapi beda tipis aja sama Realme di 3% loh. Untuk suhu secara rata-rata tampak Realme lebih adem 1 derajat dibanding Xiaomi. Sedangkan baterai sama-sama berkurang 18%. Kalau skor jelas lah, nggak usah ditanya lagi. Dimensity 8100 Ultra lebih superior di sini. Oke, di tes ini gue bakal record video 4K selama 30 menit. Dan satu hal yang kalian mesti tahu, untuk Xiaomi 12T sayangnya cuma bisa record mentok di 8 menit aja. Habis itu bakal berhenti sendiri, tapi langsung gue jalanin lagi kok tiap kali stop. Dan hasilnya, baterai di Xiaomi 12T berkurang 12%, sedangkan Realme 13%. Dari sisi suhu cukup kaget gua, kalau di Realme ini cukup tinggi di 46,6, sedangkan Xiaomi 43,3.
Apakah artinya hasil rekaman Realme lebih baik? Nanti kita adu di bagian kamera. Lanjut tonton YouTube selama 30 menit dan Realme berkurang 3%, sedangkan Xiaomi 4% dengan suhu yang adem di 31-an derajat. Selanjutnya tes download dengan Google Drive yang sekali lagi gue ingetin kalau kedua HP ini connect di WiFi yang sama. Di sini terlihat kalau speed download di Realme jauh lebih cepat dibanding 12T ya, sekitar belasan sampai 20-an megabyte per detik. Sedangkan Xiaomi cuma 6 sampai 8 megabyte aja. Hasilnya Realme bisa kelar duluan dalam 1 menit 14 detik. BTW ini untuk file sekitar 1,3 GB ya, dan terlihat juga di sini walaupun Realme udah kelar, tapi kecepatan download di Xiaomi masih sama di sekitar 6 sampai 8 megabyte aja. Hal ini mirip dengan tes gua di sebelum-sebelumnya. Barulah 2 menitan setelahnya Xiaomi 12T kelar, untuk baterai sama-sama berkurang 1% aja. Lanjut kita tes rendering dengan KineMaster. Jadi ini footage 4K sekitar 3 menitan ya, yang editingnya gue kasih scaling dikit sama satu filter. Terus ekspor dalam QHD dengan bitrate yang gue mentokin. Dan hasil output filenya untuk ketiga HP ini sekitar 1,2 GB. Untuk hasilnya sudah bisa ditebak, Xiaomi 12T kelar duluan dengan suhu 33,1. Habis itu setelah tunggu 2 menitan barulah Realme kelar dengan suhu lebih adem di 32,2. Dan baterai nggak berkurang banyak sih, cuma di 1% aja. Nah, tes terakhir sebelum kita bahas kameranya, yaitu wildlife stress test. Dan langsung aja ke hasilnya yang cukup jauh nih bedanya. Xiaomi 12T punya skor yang tinggi, suhu yang tinggi, dan penurunan baterai yang tinggi juga. Ini kebalikan dengan Realme ya, yang mirip adalah di stabilisasinya di 99%. Sebenarnya hasil ini wajar sih, dengan power yang tinggi di Xiaomi 12T menghasilkan panas yang berlebih dan berdampak juga pada konsumsi baterainya. Untuk gaming jelas Xiaomi 12T juga lebih baik. Dari tes gue sebelumnya bisa dapat FPS rata-rata di 56,8. Untuk settingan highest 60 FPS. Hampir sempurna tuh. Sedangkan Realme dengan settingan low 60 FPS dapat FPS di 43,3 yang sebenarnya masih nyaman juga kok mainnya. Lanjut untuk PUBG dan Mobile Legends gue kasih settingannya aja di sini ya. Dimana untuk Xiaomi 12T settingan PUBG-nya bisa sampai 90 FPS di smooth loh. Mantep nih. Sedangkan Realme masih di HDR Balance Ultra dan Smooth Extreme. Untuk Mobile Legends pun lagi-lagi settingan Xiaomi 12T lebih baik, dimana udah kebuka Ultra, sedangkan Realme High. Ada beberapa hal yang kalian mesti tahu tentang kamera dari kedua HP ini. Pertama, secara warna untuk kedua HP ini agak mirip ya, cuma dynamic range-nya sedikit lebih baik di Realme. Dari sumber cahaya di ujung sana sampai detail pohon yang lebih jelas terlihat dibanding Xiaomi yang cenderung gelap. Buat foto portrait, pemisahan background dengan objeknya lebih baik di Xiaomi. Tapi untuk tekstur muka lebih natural di Realme, di Xiaomi lebih soft gitu. Padahal settingan beauty-nya udah dimatiin. Konsistensi warna antara lensa ultrawide dan wide di Xiaomi agak kurang ya, kelihatan banget perbedaannya di sini. Buat 4K gempa di Realme, sedangkan Xiaomi aman-aman aja. Dan masalah warna sekali lagi gue ingetin kalau ini masalah color space aja yang bisa diubah saat editing. Lanjut 1080p di Realme walaupun lebih stabil dari 4K-nya, tapi saat panning pelan berasa nggak mulus, sedangkan di Xiaomi aman. Untuk warna lebih saturated di Realme dan gambarnya cenderung gelap juga dengan kondisi yang agak low light. Lensa ultrawide juga lebih saturated di Realme, tapi masih enak dilihat ya, sedangkan Xiaomi agak pucat mendekati natural. Untuk video selfie di Realme terlalu tajam muka gua, sedangkan di Xiaomi malah agak soft. Mirip kayak foto selfie-nya, cuma untuk Realme muka gua nggak setajam di video. Untuk low light, gue berasa masih bersihan di Realme. Xiaomi noise-nya lebih kelihatan dan dalam menghandle cahaya pun lebih baik di Realme. Bisa dilihat kepala Jollibee di sebelah kiri. Sedangkan lensa ultrawide keduanya lebih soft dan berkurang detailnya. Untuk noise di langit, Xiaomi cukup berasa, kalau Realme masih tersamarkan nih. Lanjut video low light-nya, di Realme cenderung lebih gelap dan saturated. Sedangkan di Xiaomi lebih terang, tapi karena itu juga noise di langit cukup berasa dan dalam menghandle cahayanya tidak sebaik Realme. Untuk resolusi video selfie, Xiaomi lebih baik dikit, bisa shoot 1080p 60 fps. Sedangkan Realme mentok di 1080p 30 fps aja. Untuk video belakang sama-sama di 4K 30. Jadi foto-foto ini semua gue shoot auto dengan auto night mode-nya aktif ya. Untuk spek lainnya, HP ini sama-sama HP 5G, nggak ada headphone jack, ada NFC. Cuman di Xiaomi kayak biasa nih, ada AR Blaster ya. Terus sama-sama udah dual stereo speaker, cuman di Realme nggak support Dolby Atmos. Yang hasilnya
Terakhir, vibration di kedua HP ini sama-sama bagus. Tapi kalau ditanya gue lebih demen mana, jawabannya Xiaomi sih. Getaran-getaran yang dihasilkan lebih bulat aja dan gak mencar gitu. Cuman di Realme juga gak kalah enak ya, selera aja kalau ini mah. Oke, jadi dari topik-topik tadi gue bakal pilih mana yang sesuai sama preferensi gue. Sekali lagi ingat, menurut preferensi gue. Karena tiap penilaian orang beda-beda ya. Kita mulai dari desain dan feel. Gue gak usah jelasin ulang kalau poin ini gue pilih Realme. Untuk layar sebenarnya dengan mata kaum jelata kayak gua ini, kedua HP ini sama-sama bagus ya. Perbedaan spek kayak pixelnya lebih banyak di Xiaomi, terus PWM dimmingnya lebih gede di Realme, nggak terlalu ngaruh sih. Maksudnya mirip-mirip di mata gua. Tapi poin ini gua kasih ke Realme karena pengalaman nonton di HP-nya lebih enak, lebih lega juga dengan bezelnya yang tipis tadi. Udah beda level lah ya untuk poin ini. Jelas kita kasih poin ke Xiaomi. Buat baterai agak susah nih buat ditentuin. Kalau dari tes-tes kita sebelumnya, selisihnya tipis-tipis. Misalnya recording lebih baik di Xiaomi 12T 1%. Kalau YouTubean lebih baik di Realme 1%. Kalau 3D Max yang mana hasilnya beda jauh pun bisa dibilang wajar ya. Karena output yang dihasilkan juga besar. Tapi karena chargeran di Xiaomi 12T ini 120 watt dibanding 67 di Realme, jadi poin ini gue kasih ke Xiaomi. Cuma kita patut acungi jempol juga ya buat Realme, dengan bodi setipis itu masih bisa muat baterai 5000 mAh. Untuk gaming jelas Xiaomi, gak cuma dari performance tapi settingan gaming juga udah banyak yang kebuka. Secara keseluruhan gue lebih demen hasil kamera Realme, cuman dengan satu kelemahan yang cukup ngeganggu dari sisi video, yaitu stabilisasi. Saat melakukan panning hasilnya nggak bisa mulus, apalagi 4K-nya, beda dengan Xiaomi. Alasan gue pilih Xiaomi untuk hal-hal lainnya ini lebih ke vibration-nya. Sama menurut gue speakernya juga lebih baik dibanding Realme. Mungkin ketolong sama Dolby Atmos-nya. Dari sisi software, udah Android 13 dengan Realme UI 4.0 yang cukup simple, nggak banyak custom sana-sini, sesuai sama preferensi gue. Maka poin ini ke Realme. Untuk pengalaman gue bandingin Realme UI sama MIUI lebih lanjut, teman-teman bisa nonton video ini ya buat yang belum. Sekali lagi ingat, poin-poin yang gua kasih ini berdasarkan preferensi gua sendiri. Penilaian bisa beda-beda tiap orang, jadi nggak mutlak. Misalnya untuk bagian desain, kalau kalian lebih suka desain Xiaomi dengan feel yang sedikit lebih tebal, nggak apa-apa. Intinya video ini gua kasih data sebanyak-banyaknya, sisanya tinggal kalian tentuin mana yang paling cocok sama kebutuhan teman-teman. Terakhir, harga. Yes, Xiaomi menang telak kalau teman-teman adalah penganut performance dan gaming sejati. Mending Xiaomi. Tapi perlu diingat, nggak semua orang suka ngegame, nggak semua orang pengen punya Antutu yang skornya di atas 800.000 atau 1 juta. Ada juga teman-teman kita lainnya yang lebih suka punya HP dengan desain cakep, layar lengkung, dan enteng juga. Yang penting nonton YouTube, email, texting, multitasking lancar. Cuma buat teman-teman yang bukan aliran performance nih dan ngerasa harganya masih kemahalan, bisa pertimbangin yang varian 8+128. Lebih worth it 1 jutaan. Tetap dapat desain yang premium dengan layar lengkungnya. Cuma beda di storage aja sih yang masih dipertimbangin benar-benar. Untuk selisih RAM 4GB menurut gue nggak bakal pengaruh banyak sih karena performance-nya bukan prioritas. Tapi kalau kalian adalah penganut aliran performance dan gaming di harga 6 jutaan, langsung skip HP Realme ini ya. Dan jangan salah paham, kalau dari tadi gue bilang Realme 10 Pro Plus lebih baik desainnya, bukan artinya Xiaomi 12T ini jelek ya. Gue masih suka sama desainnya nih, cuman kalau dibandingin sebelah-sebelahan, buat gue Realme lebih cakep.